Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, jamaah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, di malam Senin ini kita bisa kembali bersama-sama duduk untuk mendengarkan atau membahas daripada kaidah-kaidah yang dituliskan oleh penulis Syekh Suaidan, kaidah-kaidah yang berkaitan tentang masalah tauhid, dan kita masih di dalam kaidah-kaidah yang masalah tauhid uluhiyah. Dan insyaallah jika sempat, insyaallah malam hari ini adalah pertemuan terakhir kita dalam pembahasan tauhid uluhiyah. Jika telah selesai, insyaallah kita akan lanjutkan kepada kaidah-kaidah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Jamaah rahimani wa rahmatullah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas salah satu pembahasan, yaitu masalah syafaat. Yang kita katakan bahwasannya syafaat itu adalah sesuatu yang gaib, maka perkara gaib itu harus tauqif, harus berlandaskan dalil baik Al-Quran maupun Sunnah. Tidak ada satu yang memberikan syafaat, tidak ada yang menerima syafaat atau bentuk syafaat tersebut kecuali telah dijelaskan oleh dalil baik Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian jamaah Allah, kita telah sebutkan juga di pertemuan sebelumnya bahwasannya syafaat memiliki 3 syarat. Yang pertama tentu keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi pemberi syafaat. Artinya orang yang akan memberikan syafaat haruslah seseorang yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang yang berbuat zalim, orang-orang yang banyak bermaksiat, atau orang-orang yang bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridha oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tentu tidak. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Kemudian jamaah, kemudian syarat yang kedua adalah ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat. Tentu orang yang diridhoi, yang mendapatkan syafaat juga tidak boleh melakukan kesyirikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syafaat. Dan yang terakhir adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam syafaat itu sendiri. Maka tidak ada syafaat sedikit pun kecuali atas izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang atau siapapun yang mengaku, menceritakan, mengkisahkan, menjelaskan bahwasanya fulan bin fulan atau siapapun bisa memberikan syafaat baik di alam kubur atau nanti kelak di akhirat, tanyakan kepada dirinya apa landasannya, apa landasan bagi dirinya bisa memberikan syafaat. Jika memang dia memberikan alasan karena alasan tersebut juga dijelaskan di dalam syariat, maka bisa jadi. Tapi ternyata tidak ada alasan bagi dirinya, atau hanya alasan-alasan yang dibuat-buat, baik dengan alasan keturunan atau alasan-alasan penamaan istilah dan lain sebagainya, ini tidak ada landasannya dalam Islam. Maka kalau tidak ada landasannya, maka tidak boleh kita meyakini adanya syafaat dalam hal tersebut. Jamaah rahimahullah, pada pembahasan malam hari ini kita lanjutkan dalam kaidah yang ke-98, Al-Qaidah Ats-Tsaminah wa Tis'un. Dalam kaidah yang ke-98 disebutkan oleh penulis at-tauhid a'dhamu hasanat fi mizanil 'abd. Bahwasannya yang namanya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, adalah kebaikan yang paling agung di dalam timbangan seorang hamba. Kita tahu jamaah Allah, setiap dari kita pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar kelak. Kebangkitan kita adalah hubungan antara ruh dan badan yang paling kekal. Kalau kita ingat-ingat, hubungan antara badan sama ruh itu ada 4 atau 5. Dan yang paling sempurna adalah nanti kelak di akhirat. Artinya tidak lagi terpisah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di padang mahsyar,
kemudian nanti akan dihisab, akan ditimbang antara kebaikan dan keburukan seorang hamba. Setiap hamba akan melihat daripada amalan-amalannya kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu timbangan tersebut diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, maka disebutkan dalam kaidah tersebut bahwasannya yang paling berat bagi seorang hamba dalam kebaikan, timbangan kebaikannya adalah at-tauhid. Disebutkan oleh beliau, fa'adham ma yudha fi mizanil 'abdi yaumil qiyamah at-tauhid wal iman. Bahwasanya yang paling agung apa yang diletakkan di dalam timbangan hamba di hari kiamat kelak adalah tauhid dan keimanan. Kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi sallallahu bersabda, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Rabbnya, ya Rabb, wahai Rabb, alimni syai'an adzkuruka bihi wa a'buduka bihi. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku menggunakannya untuk mengingatmu dan berdoa dengannya, berdoa kepadamu dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, wahai Musa, qul la ilaha illallah. Katakanlah tiada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rabb, kullu ibadi. Wahai Rabbku, kemudian Nabi Musa menimpali bahwasannya itu ucapan la ilaha illallah adalah ucapan seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, la ilaha illa anta ya Rabb, innama uridu syai'an tukhassini bihi, ya, yang mengkhususkan. Jadi kemudian Nabi Musa mengatakan, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan kecuali engkau wahai Rabbku, sesungguhnya aku menginginkan sesuatu yang khusus bagiku. Maka dikatakan, qala ya Musa, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, wahai Musa, law kana samawati sab'a wa 'amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kafah wa la ilaha illallah fi kafah malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, jikalau langit yang 7 lapis tersebut beserta isinya, penduduknya, kecuali diriku. Nah, dari hadis ini juga berarti dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sama, di langit, karena Allah sendiri menyebutkan amirunna ghairi, kecuali 7 lapis langit beserta penduduk langitnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, wal ardina sab'u, dan 7 lapis bumi pada satu timbangan, pada satu lengan timbangan, dan diletakkan la ilaha illallah di timbangan yang lainnya, di lengan yang timbangan lainnya, sungguh la ilaha illallah akan memenuhi atau mengalahkan daripada timbangan yang lain. Artinya, jika seseorang hamba membawa dosa, keburukan sama seperti banyaknya besarnya langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, terus ditimbang dengan kata la ilaha illallah, tentu lebih berat la ilaha illallah. Di hadis yang kedua disebutkan juga, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usi khalaiq. Dan dipilih dari seseorang dari hamba-Ku, dari hamba Allah, dari umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, ya, fa yunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Maka diberikan kepadanya 99 catatan, ya, 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap satu catatan tersebut itu sejauh mata memandang. Thumma yaqulullah azza wa jalla, hal tunkiru min hadza syai'an. Apakah engkau mengingkari sesuatu dari ini? Artinya catatan ini apakah engkau ingkari? Maka hamba tersebut mengatakan la ya Rabb. Maka di sini hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari terhadap tulisan
atau catatan amal perbuatan dirinya. Fayaqul adlamatka katabati hafizun al-hafizun, apakah hamba atau hamba Allah, makhluk Allah yang menuliskan catatan tersebut? Tentu yang dimaksudkan di sini adalah malaikat mendolimimu, memberikan kezaliman, mereka mencatat sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Maka hamba tersebut mengatakan la, tentu tidak. Ya, tidak mungkin malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga hamba, artinya mencatat setiap amal baik yang baik maupun buruk, itu berbuat zalim kepada seorang hamba tersebut. Tsumma yaqul alaka udhrun alaka hasanatun, apakah kamu memiliki udzur atau hasanah? Maka fayuhab rajul, maka dipanggil rajul tersebut, fayaqul la, fayaqul bala inna laka indana hasanat, tidak, sesungguhnya engkau memiliki kebaikan-kebaikan di sisi kami. Wa innahu la dzulma 'alaika al-yawm, sesungguhnya tidak ada kezaliman bagimu hari ini, yaitu hari ditimbang setiap amalan. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha, maka kemudian dikeluarkan bitaqah. Bitaqah itu seperti kartu, kalau dari beberapa terjemahan seperti apa? Kartu pasnya gitu. Kartu apa namanya? Kartu as itu apa maksudnya? Andalan, kartu andalannya. Di dalamnya ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid. Yang dimaksudkan dari situ, qala fa yaqul ya rabbi ma hadhihi bitaqah ma hadhihi sijillat, wahai Rabbku, apakah bitaqah ini bersama dengan catatan-catatan amalku ini? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak dizalimi sedikit pun. Fatudhu sijillat fi kafah, maka catatan-catatan amal dia diletakkan di satu timbangan, dan bitaqah tersebut yang isinya adalah dua kalimat syahadat diletakkan di bagian timbangan lainnya. Fatashati sijillat wasaqalatil bitaqah, maka yang isi bitaqah yang isinya syahadat mengalahkan daripada timbangan amalnya. Maka di sini jamaah rahmatullah, dari dua hadis yang di atas atau hadis yang setelahnya juga dikatakan sama tentang betapa beratnya ucapan la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam hadis yang lain, lau anna samawati sab'u wal ardina sab'kanat halqah wa wada'at la ilaha illallah 'alaiha la fasamathu aw qasamatha, ya. Jika langit yang 7 dan bumi yang 7 itu adalah sebuah rantai atau disebut juga cincin dan lain sebagainya, kemudian diletakkan di atasnya itu la ilaha illallah, maka itu akan menghancurkannya. Maka di sini jamaah Allah dijelaskan wala yuzkar ma'a ismillahi syai'an abadan faman kana ma'a hasanat tauhid falyubashshir bi khairil dunya wal akhirah. Maka tidak ada yang lebih berat dengan nama Allah Subhanahu wa taala selamanya. Maka barang siapa yang bersamanya kebaikan tauhid ini, falyubashshir bi khair, maka berikanlah kabar gembira baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Tentu jamaah Allah bukan hanya perkataan, setiap orang mampu berkata, tapi yang dimaksudkan juga adalah kalimat tersebut plus konsekuensinya, ya. Plus dari hatinya. Seseorang kafir atau seorang munafik, mereka juga mengatakan hal yang sama, mengatakan kalimat tauhid, mereka bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Akan tapi mereka di hari kiamat kelak dihempaskan ke kerak neraka. Maka apa demikian? Padahal mereka mengucapkan kalimat tauhid. Maka menggabungkan dalil-dalil tersebut bahwasanya tidak cukup seseorang hanya mengatakannya saja. Kalimat tauhid itu harus benar-benar muncul dari ucapannya, diyakini dari hatinya, dan dilaksanakan oleh anggota tubuh lain, ya, anggota tubuhnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita jamaah Allah, kita yakin bahwasanya kita muslim
KTP kita juga Islam, alhamdulillah. Ya. Atau merasa kita bahwasanya lahir dari kecil, ya, lahir kemudian besar dalam keadaan muslim. Tapi kita harus berusaha meyakinkan diri kita bahwasanya ucapan kita, keyakinan kita la ilaha illallah bukan hanya lisan kita saja, akan tapi juga hati kita yang selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyahnya, masalah uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Kemudian juga dibuktikan dengan anggota tubuh kita lainnya, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Jangan sampai ucapan kita kalimat tauhid tapi perbuatan kita syirik, atau perbuatan kita menjauh daripada ucapan kita. Jangan sampai perbuatan kita kelak membatalkan dari ucapan kita, atau hati kita yang membatalkannya. Seperti yang kita tahu di dalam hadis yang menyebutkan 3 golongan yang masuk neraka dahulu: seorang mujahid, seorang yang dermawan, yang belajar Quran, membaca Quran dan sebagainya. Ya, mereka tentu mengucapkan kalimat tauhid, karena mereka juga mengucapkan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mereka pun sama, akan tapi ternyata hati mereka yang membantah daripada perbuatan dan ucapan mereka tersebut. Maka harus jelas 3-tiganya dilakukan. Ya, itulah keimanan. Tauhid bukan hanya sekedar ucapan, perlu dengan keyakinan dan bukti perbuatan daripada seorang hamba tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu setelah itu baru kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang kita yakini, yaitu ketauhidan kita kepada Allah dan ucapan kita selama ini, ucapan tauhid dan perbuatan yang kita usahakan agar kita selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal, menjadi bahan untuk timbangan kita sehingga mengalahkan daripada amal-amal buruk kita. Dan kita tentu sebagai Bani Adam tidak akan lepas dari namanya kesalahan. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang seperti Nabi SAW yang diampuni dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus kita pastikan adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari ucapan, keyakinan, begitu juga perbuatan kita dalam menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Kemudian di dalam kaidah yang berikutnya disebutkan di dalam kaidah At-Tasi'ah wa Tis'un 99, man haqqaqa tauhid wa at-tahqiq mutlaq wa dakhala jannah bila hisab wala adab. Barang siapa yang merealisasikan ketauhidan dengan merealisasikan dengan sempurna, ya, merealisasikan dengan benar-benar, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab wala adab. Disebutkan di sini salah satu dalilnya adalah firman Allah, innal Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah panutan, ya, yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanif, yang lurus, ya, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakun minal musyrikin, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian disebutkan juga oleh penulis di sini salah satu hadis yang panjang, hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin tentang akan ada golongan dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam surga tanpa hisab wal adab. Hadis tersebut pada dasarnya diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman. Begitu panjang hadisnya. Kemudian di akhir dari pembicaraan tersebut, pembicaraan antara mereka menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas yang dituliskan oleh penulis di sini. Hadis Ibnu Abbas. Ani Nabi SAW, bahwasanya ini hadis dari Nabi SAW bersabda, fa nadartu fa idza sawadu 'azim
Fa nadartu fa idza sawadun 'adim. Faqila li undur ila al-ufuq al-akhar. Ini tidak langsung ya. Bahasanya yang disebutkan ya, kita potong saja sesuai dengan yang di buku. Kemudian Nabi SAW melihat lagi sekelompok ya, golongan yang hitam besar, itu menunjukkan betapa banyaknya pengikutnya, yaitu sebelumnya diperlihatkan seorang nabi kemudian diikuti oleh banyak kaumnya. Yang Nabi SAW itu berharap itu nabi, ternyata nabi tersebut adalah Nabi Musa. Kemudian yang dibawakan di sini adalah kemudian Nabi SAW melihat lagi kelompok yang besar, yang pengikutnya besar. Baru maka dikatakan faqilali, maka dikatakan kepadaku hadhihi ummatu, bahwasannya adalah ini umatmu wahai Nabi Muhammad SAW sini. Wa ma'ahum sab'una alfan, di antara mereka, di antara umat Nabi Muhammad SAW itu ada 70.000 sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal adab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab wal adab. Luar biasa. Jamanullah, hal yang paling salah satu yang menakutkan bagi seorang hamba itu adalah hisabnya. Sebelum adab tentu adab sesuatu yang sangat menakutkan. Akan tapi hisab itu sendiri pun sangat menakutkan bagi seorang hamba, karena akan diperlihatkan apa yang ia lakukan, baik dari kebaikan maupun keburukan. Orang-orang yang melakukan kebaikan tentu sangat bahagia dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan mereka yang tahu sadar apa yang mereka lakukan di dunia ternyata isinya keburukan, mereka berharap agar amal-amal tersebut dijauhkan oleh mereka. Ini seperti yang digambarkan di dalam ayat Al-Quran. Maka jamaahullah, orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab wal adab adalah orang-orang yang memiliki fadilah yang besar. Tidak sembarang orang ya. Maka kemudian dikatakan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala manzilah. Kemudian Nabi SAW pergi dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian para sahabat itu saling berselisih atau saling diskusi, siapakah mereka? Maka mereka sebagian mereka mengatakan fa'alahum ladina sabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibun Nabi. Bahwasanya mereka 70.000 adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi yang mengatakan wa qala ba'dhum fa'alahum alladzina ulidu fil Islam. Bisa jadi atau semoga saja mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Wa matu wa lam yusyriku billahi syai'an, dan mereka meninggal mati dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah sama sekali. Tsumma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diskusi dengan hal tersebut, kemudian Rasulullah SAW keluar kemudian mengatakan humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa 'alallahi yatawakkalun. Mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab wal adab adalah mereka satu adalah orang yang tidak meminta diruqyah, la yastarqun, tidak meminta diruqyah, wala yatatayyarun, mereka juga tidak tatayyur. Bertatayyur artinya apa tatayyur? Lupa kalau langsung ditanya kaget gitu. Apa tatayyur? Beranggapan sial. Ketika melihat sesuatu sial. Ada cicak mati, sial. Itu nama tatayyur. Walaupun bahasa toyir itu burung, zaman dahulu melihat burung menganggapnya sial. Atau seperti misalnya masuk bulan Safar bisa sial gitu ya. Zaman sekarang melihat burung gagak, jangan sebaliknya. Dan dengan berbagai bentuknya ya. La yastarqun artinya tidak meminta diruqyah. Walaupun di sini ada penjelasan panjangnya jamaah Allah tentang masalah ruqyah ya. Nanti kita jelaskan wala yatatayyarun, dan mereka juga tidak melakukan tatayyur sama sekali. Wala yaktawun, mereka juga tidak melakukan kai. Kai adalah mengobati
luka dengan besi panas. Zaman dahulu belum ada dunia medis dengan jahitan, belum. Jadi ketika mereka habis perang, sabetan, pedang dan lain sebagainya, mereka tutupi atau segera untuk luka tersebut segera ditutup itu di kain atau dikasih besi panas. Atau lain sebagainya, bentuknya seperti itu. Wa 'alallahi tawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Ai bisabab tahqiq mutlaq tauhid. Ya, sebab-sebab ini adalah bentuk bagaimana mereka merealisasikan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahiqu dukhul jannah bila hisab wal 'adab. Maka mereka berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab wala adab. Dijelaskan jamaah Allah. Dari hadis tersebut kita perhatikan, dilihat dari awal tidak meminta diruqyah. Ruqyah termasuk ada yang disyariatkan, ya. Boleh seseorang meruqyah. Termasuk di dalam hadis tersebut yang panjang disebutkan tentang sahabat yang mereka melakukan ruqyah. Ya. Ketika seorang sahabat tersebut ada yang disengat kalajengking, maka disebutkan tidak ada ruqyah. Nah, salah satu hadis Nabi SAW tidak ada ruqyah kecuali pada ain, ya, hasad, ya, penyakit yang disebabkan oleh ain atau hasad atau sengatan kalajengking. Nah, di situ sebutkan. Kemudian dibawakan hadis ini, ya, bahwasanya orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab wal adab termasuk adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa tidak meminta diruqyah bisa memasukkan seseorang ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab wal adab. Bahwasanya mereka ketika mendapatkan dirinya sakit atau mendapatkan musibah, misalkan ain atau hasadnya seseorang atau lain sebagainya, penyakit dan lain sebagainya, maka ketika mereka bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tauhid mereka benar, gitu, mereka pengen merealisasikan, maka tidak pernah mereka menganggap melirik sedikit pun kepada manusia, ya, berharap agar manusia lainnya bisa menyembuhkan dirinya. Maka yang dilakukan adalah dia berusaha untuk mengobati dirinya. Maka tidak termasuk orang-orang yang berusaha datang ke dokter, itu tidak termasuk la yastarqun, sini bukan. Yang dikhawatirkan adalah ketika orang meminta diruqyah, hatinya itu ada walaupun sedikit, ya, meyakini bahwasanya fulan ini bisa memberikan kebaikan, ya, mungkin bisa menyembuhkan, ya. Padahal ruqyah itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang soleh saja, bisa diberikan kepada diri sendiri. Nabi SAW mengajarkan kita juga meruqyah diri kita sendiri, ya, dengan doa-doa, ya, dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Ada ruqyah yang bisa kita pelajari. Meruqyah diri sendiri itu lebih baik. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Bukan berarti orang yang datang kepada orang lain minta diruqyah jelek, bukan. Tapi minimal dia tidak masuk ke dalam golongan ini. Bisa masuk surga, bisa. Jadi orang jangan dianggap orang minta ruqyah nggak mungkin masuk surga, enggak, ya. Di sini kan golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Dari golongan umat Nabi Muhammad. Artinya selain golongan ini mereka juga bisa masuk surga. Tapi mungkin tidak jalur ekspres, gitu ya. Ini kan jalur ekspres, gitu ya. Enggak hisab wala adab. Tidak dihisab, tidak diadab, langsung masuk surga. Jalur ekspres. Nah, salah satu sifat yang dijelaskan di situ pun tidak meminta diruqyah. Artinya dia hatinya benar-benar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit yang digambarkan atau dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kemudian layat atau iyarun, jelas tidak pernah menganggap sial karena dia tahu semua yang terjadi di dunia ini tentu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tidak boleh kita mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada landasannya. Landasan contohnya seperti nabrak kucing, sial, gitu ya. Jangan dulu, gitu ya. Atau nyuci motor jadi hujan dan lain sebagainya. Atau yang lain sebagainya. Ya.
Melakukan ini nanti bisa sial, melakukan ini juga bisa sial atau bisa memberikan mudarat dan sebagainya yang tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya, maka ini juga masuk dalam tatayyur. Bahkan hati-hati, walaupun terkadang niatnya awalnya bercanda, tapi ketika terhentak di hatinya sedikit percaya, itu sudah bisa masuk ke dalam tatayyur. Maka berat. Ya, jangan istilahnya ini golongan khusus. Tentu golongan khusus adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang memiliki kekhususan pada dirinya, yaitu yang mereka berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukan tatayyur. Berikutnya juga tidak melakukan kai dan lain sebagainya. Maka di sini kemudian penulis Syekh Faizan menuliskan wala yakmil tahqiq mutlaq tauhid illa bil ibtiad an thalathatil asya. Maka tidak sempurna, tidak bisa dia menyempurnakan realisasi dalam masalah tauhid itu kecuali dengan menjauhi 3 perkara. Yang pertama, jama'atullah ayyabta'ida 'anis syirki kullahu akbaru wa asgharu. Hendaknya seorang hamba tersebut menjauh daripada syirik seluruhnya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Faman waqa'a fi syirkil akbar awil asghar falam yuhaqqiq tauhid tahqiqul kamil. Maka orang-orang yang dia masih terjatuh di dalam syirik besar atau syirik kecil, mereka belum bisa merealisasikan tauhid secara sempurna. Karena di sana masih tercemar tauhid mereka dengan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Tentu kalau syirik besar tidak bisa seseorang masuk dalam surga. Syirik kecil masih bisa seorang muslim kemudian melakukan syirik kecil, riya, gitu, atau bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya yang telah kita sebutkan sebelumnya. Walaupun masuknya syirik kecil, tapi itu bisa mempengaruhi ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun syirik kecil, dia telah mencemari kesempurnaan tauhid. Itu yang telah kita jelaskan sebelumnya. Bahkan jika seseorang terbiasa dengan syirik kecil, bisa jadi syirik kecil tersebut menjadi syirik besar, mengeluarkan dia dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah berusaha, berdoa dan berusaha berdoa kepada Allah dan berusaha agar tidak melakukan walaupun syirik kecil. Yang kedua adalah ayat ta'ida 'anil bid'ah bi kulli anwa'ihi aqdiyah aw amaliyah. Maka kita menjauhi dari yang namanya bid'ah, sesuatu hal yang baru dalam masalah agama dan berbagai bentuknya, dengan berbagai bentuknya, baik bid'ah di dalam masalah akidah, bid'ah dalam masalah amaliyah, bid'ah yang mukafirah yang mengeluarkan seseorang dari Islam atau hanya sekedar menjadikan seorang menjadi fasik, baik ucapan maupun perbuatan. Faman waqa'a fi syai'in minal bid'ah, maka barang siapa yang terjatuh, yang dia melakukan suatu bid'ah, sesuatu yang bid'ah, maka dia belum bisa merealisasikan tauhid secara sempurna. Yang diinginkan oleh penulis di sini adalah agar manusia atau kaum muslimin itu bisa benar-benar merealisasikan tauhid secara sempurna. Memang karena setiap orang berbeda-beda. Karena kita tahu juga iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Tingkatan ketauhidan seseorang juga berbeda-beda dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang bisa masuk ke dalam golongan, ya, orang-orang yang tidak diadab oleh, tidak dihisab oleh adab adalah mereka yang benar-benar bisa merealisasikan tauhid mereka secara sempurna. Yang ketiga, al-ibtiad 'anil dzunub. Mereka menjauhi daripada namanya dosa-dosa, wa mubiqatul atham ay kabair, yang menjauhi daripada dosa-dosa yang membinasakan. Seperti maksudnya adalah dosa-dosa besar. Maka barang siapa yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar itu, maka ini bisa dianggap dia tidak merealisasikan tauhid secara sempurna.
Jamaah Allah, tentu manusia pasti salah. Tentu manusia bisa salah, ya, dan pasti salah. Karena Nabi SAW menggambarkan kullu bani Adam khata. Setiap dari keturunan Adam itu banyak melakukan kesalahan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah satu, tentu berusaha menjauhi, satu, tentang kesyirikan, dua, tentang bid'ah, sesuatu yang baru dari agama sehingga kita jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga juga kita berusaha untuk tidak berbuat dosa, berusaha, walaupun pasti terjatuh. Akan tapi kita sudah berusaha. Dan yang berikutnya adalah ketika kita memang sudah terjatuh atau khilaf, gitu ya, tidak sengaja atau tidak diinginkan aslinya untuk melakukan suatu dosa, maka segera bertobat. Katanya itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebaik-baiknya yang berdosa adalah yang bertobat. Itu yang diinginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan hal tersebut. Ketika hambanya berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan siapkan ampunan bagi dirinya. Di dalam hadis qudsi yang pernah kita sering dengarkan, jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jikalau hambaku itu mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, ya, dosanya begitu banyak, tapi dia tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan mendatanginya dengan sebesar itu juga ampunan. Maka dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba. Asalkan satu yang paling penting, tentu dia menjauhi daripada yang namanya syirik sebisa mungkin. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diingatkan selalu oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di akhir ayatnya tersebut, wa la tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim adalah seseorang yang menerima Allah Subhanahu wa taala dari berbagai konsekuensi dia dengan ketika menganggap Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya. Ketika Allah mengatur dirinya, aturan-aturan dalam syariat, dia menerimanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya, menyuruhnya dengan ibadah, dia lakukan. Itulah seorang muslim. Sedangkan selain muslim adalah mereka yang menutup diri mereka, yang menolak daripada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang tahu, menerima, ya Allah adalah Rabb kami, Allah lah yang mengatur hidup kami, akan tapi ternyata amal perbuatannya tidak menerima daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan ini haram, nolak. Ketika di sini ini wajib nih, amal ibadah wajib, maka itu juga dia menolak. Khawatirnya ini akan mengeluarkan dia dari status muslim, karena dia menolak daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah, tentu kita berharap termasuk dari 70 golongan tersebut, 70.000 golongan tersebut. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya di setiap 1000 dari 70.000 tersebut ada 70.000 lainnya. Jadi kalau dianggap 70 kali 70.000 sekitar 49 juta, angka yang besar. Tapi kalau kita ingat umat Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya lebih besar lagi, maka golongan ini adalah tetap jadi golongan yang kecil. Kalau kita memang mau masuk ke dalam golongan tersebut, maka usahanya, effortnya juga harus lebih besar. Jamaah Allah, kemudian kita lanjutkan di kaidah terakhir daripada kaidah-kaidah di dalam masalah tauhid uluhiyah, adalah perkara masalah tasyabbuh. Disebutkan di dalam kaidah yang ke-100, al-qaidah dunia, kullu ma kana min ibadatil kufar aw 'adatihim al-mukhtasah bihim fayuhram at-tashabbuh bihim fiha. Setiap apa yang menjadi daripada ibadah-ibadah kaum kufar atau kebiasaan-kebiasaan,
kebudayaan mereka yang khusus bagi mereka, maka diharamkan at-tasyabbuh, menyerupai mereka di dalam perkara tersebut. Wa hadza mujma' alaihi baina ahli ilm, dan inilah yang disepakati di antara para ulama rahimahullah, fala yajuz an natashabbaha bil kuffar fi sifaini min al asya. Tidak boleh kita menyerupai orang-orang kufar dalam dua bentuk. Yang pertama, maka namin qabil tuqusihim asy-syirkiyyah aw asy-syirkiyyah al-wathaniyah aw ta'abbudatuhum al-bid'iyyah al-khurafiyah. Maksudnya kita tidak boleh, dilarang, haram ya, menyerupai kaum kufar dalam masalah tukus itu perayaan mereka, peribadatan mereka ya, perayaan syirkiyah mereka. Contohnya yang dicontohkan di dalam beberapa penjelasan itu, contohnya adalah ketika kita tahu kaum Nasara mereka membuat acara apa? Merayakan kelahiran Tuhan mereka. Kesyirikan mereka seperti itu, maka tidak boleh kita menyerupai mereka dalam masalah tersebut. Atau atau ibadah-ibadah mereka yang sifatnya sesat, sifatnya takhayul dan lain sebagainya, maka tidak diperbolehkan. Dalilnya banyak ya masalah tasyabbuh. Salah satunya adalah laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Bukan termasuk golongan kami, itu sabda Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami. Jangan kalian menyerupai Yahudi juga Nasrani. Fa inna taslimal yahudi isyarah bil asabi' wa taslimun nasara al isyarah bil aquf. Karena sungguhnya mereka Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasara memberi salam dengan isyarat telapak tangannya. Dan hadis yang sering kita dengar juga, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka. Dan jamaah Allah, maka tidak boleh sama sekali kita menyerupai salah satu ibadah yang memang ini ibadah yang dikerjakan oleh kaum kufar ya. Kemudian bentuk yang kedua, la yajuz an natasyabbah bihim fi adatihim allati urifu wakhtassu biha. Tidak boleh juga kita mengikuti yang bentuknya adat, kebiasaan atau budaya mereka yang telah dipahami, yang telah diketahui bahwasannya ini adalah kekhususan bagi mereka. Ya. Zaman dahulu, contohnya ketika Nabi SAW menyuruh membiarkan jenggot, kemudian memotong kumis, karena ini adalah sesuatu kekhasan mereka pada saat itu. Ya. Maka Nabi SAW melarang seperti itu. Dan kita tahu ketika puasa Asyura pun, dalam masalah ibadah pun, Nabi SAW berusaha untuk menyelisihi mereka. Ya. Wa amma idza kana aslan min adatihim thumma akhadhu muslimun. Di sini penulis kemudian menyebutkan jika pada asalnya mungkin memang dari kebiasaan orang kufar, kemudian diambil ya kebiasaan tersebut oleh kaum muslimin, wa tasarra bainahum, kemudian ini menyebar di antara manusia kaum muslimin, wasarat adatun mustamiyyah umamiyah, bahwasanya ini kemudian menjadi adat secara umum, masyarakat secara umum, manusia secara umum, walam yakun mukhalifan li syai'in min adillah fala ba'sa bih, kemudian tidak menyelisihi satu pun dalil ya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya hal ini tidak boleh gitu ya. Contohnya seperti mengendarai mobil atau menggunakan jam tangan, menggunakan celana ya, dan lain sebagainya yang kita ketahui mungkin ini berasal dari orang kufar, tapi kemudian diambil oleh kaum muslimin dan ini menjadi biasa, maka ini tidak masalah ya. Ya seperti kita tahu, misalkan mau menggunakan baju pakai jas ya, kemudian pakai dasi ya. Mungkin kita tahu ini dulunya dari barat ya, dari kaum kufar,
Tapi zaman sekarang sudah diserap, kaum muslimin pun menggunakannya. Dan ini tidak ada dari syariat dalil-dalil yang mengharamkan secara khusus, maka disebutkan oleh di sini tidak mengapa, fala ba'sa bihi. Tentu jamaah rahimahullah, bukan berarti setiap kebiasaan yang dimulai dari orang-orang kufar kemudian dilakukan oleh banyak kaum muslimin langsung boleh. Tidak boleh ya. Bukan seperti itu konsepnya. Yang satu tentu yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk tidak menyerupai mereka sebisa mungkin, kecuali pada hal-hal yang darurat, sesuatu yang memang mendesak, sesuatu yang memang ada dorongan yang tidak bisa kita elakkan atau tidak bisa kita gantikan dengan yang lainnya. Kemudian juga tidak yang berhubungan dengan kebiasaan yang menjadi kekhususan, yang mana ketika seorang melihat menganggap seorang itu kafir. Contoh, pakai kalung salib. Semua orang paham yang pakai kalung salib itu orang Nasrani, maka tidak boleh ya. Walaupun kemudian banyak kaum muslim menggunakannya, tidak bisa menjadi dalil bahwasanya ini sudah menyebar di kalangan kaum muslimin ya. Ya, seperti itu. Dan tidak berhubungan sama sekali dengan ibadah-ibadah mereka dan lain sebagainya. Maka jamaah Allah, masalah tasyabbuh di sini kita berusaha untuk tidak menyerupai mereka sama sekali. Ya. Pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Bahkan para ulama menjelaskan kalau bisa kita mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan diri kita, mengajarkan keluarga kita atau anak-anak kita itu untuk mereka menyukai mungkin fashion gitu ya, yang merupakan gayanya orang soleh. Ya, contoh misalkan orang soleh biasanya bajunya rapi, bajunya baju sholat gitu ya, nggak masalah. Kita berikan kebiasaan pada mereka juga seperti itu, nggak masalah. Cuman kalau kita lihat pribadi ya, kalau kita atau anak-anak kita pakai sarung gitu ya, pakai baju atau pakai kopiah lah, terus pergi ke khalayak umum atau ke mall gitu ya, mungkin malu. Padahal kita tahu fashion tersebut, gaya baju tersebut adalah bajunya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lebih malu. Tapi kalau kita pakaikan jeans, pakai baju atau pakai gaya-gaya orang luar, malah kita lebih bangga. Nah, ini barangkali bisa kita mulai dari diri kita, kemudian kita ajak keluarga kita dan anak-anak kita untuk bisa mencintai kaum muslimin, orang-orang saleh, sehingga satu, bukan dari di sisi Allah saja, di hadapan manusia pun orang akan mengikutinya, ya kan? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, itu juga berlaku untuk manusia. Orang bajunya baju-baju preman, tentu secara nazar ya, secara kasat matanya orang akan menganggap dia termasuk dari preman. Seperti itu. Maka jamaah Allah, bisa kita biasakan diri kita untuk tidak menyerupai kaum kufar dalam berbagai bentuk, ya, dalam berbagai hal, pakaian, makanan, ataupun gaya rambut dan lain sebagainya. Ya. Tapi memang kalau ada hal-hal yang tidak menyelisihi agama, tidak ada yang menyelisihi dalil-dalil, maka disebutkan fala ba'sa bihi. Semoga tidak mengapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni jika memang itu salah. Asalkan tetap tidak berkaitan tentang masalah adat yang khusus bagi mereka atau masalah ibadah yang berkaitan dengan masalah ibadah mereka. Jamaah Allah, maka dengan ini telah selesai kita dari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah tauhid uluhiyah. Yang kita harapkan setelah sejauh ini kita tidak lagi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah rububiyah maupun uluhiyah. Kita akhiri pertemuan kali ini dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana